Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisa kami mengenai bisnis plan, yaitu pengembangan rakpot. Di perusahaan CV Soft Welding ini yang bergerak di bidang manufaktur yang disusun oleh Valdi Fahreja, ada Muhammad Afrizal, Robi Maulana, dan Sakina Yudia. Perusahaan CV Soft Welding ini beralamat di Jalan Revolusi 6, Klender, Jakarta Timur. Langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu aspek umum. Aspek umum itu berisi latar belakang, di mana latar belakang berisi penjelasan umum mengenai produk rakpot, ada ciri umum rakpot yang diproduksi pada perusahaan CV Soft Welding, dan ada juga penjelasan dari kegunaan atau melihat dari penggunaan produk rakpot. Terus selanjutnya ada 1.2, yaitu profil usaha, di mana terdapat nama usahanya, badan usaha, jenis usaha, dan tempat usahanya. Dan bisa dilihat logo tersebut seperti berikut. Selanjutnya ada 1.3, yaitu visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan tersebut menjadikan perusahaan dengan keunggulan-keunggulan di dalam kualitas produk yang diciptakan. Misi perusahaannya, yang pertama ada meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam bidang ini, dan memanfaatkan bahan baku yang sederhana seperti besi beton, cat, amplas, dan juga elektroda untuk menjadikan produk dengan nilai jual lebih. 3. Mendukung tumbuhnya wirausaha di Indonesia. Selanjutnya ada 1.4, yaitu struktur organisasi. CEO direktur yang diketahui oleh Valdi Fahreja, ada manajer keuangan Sakina Yudia, manajer personalita Robi Maulana, manajer usaha Muhammad Afrizal, dan lainnya. Lanjut ke bab 2 yang akan dibacakan oleh saudara Afrizal, silakan. Bab 2, aspek produksi. 2.1, deskripsi produk. Rakpot adalah rak tempat yang biasa digunakan untuk meletakkan pot-pot tanaman agar lebih tertata rapi dan dapat menghemat ruang. Rakpot ini memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu berbentuk seperti kurva. Dengan bentuknya yang didesain sedemikian rupa bertujuan agar bisa memberikan space yang banyak untuk dapat menaruh rakpot yang cukup untuk semua pot-pot yang ada agar tidak ada yang berantakan. Produk ini menggunakan bahan utama berupa besi beton yang sudah terjamin kualitasnya dan juga cat yang berkualitas tidak diragukan lagi. Dengan konsepnya yang bertingkat, produk kami banyak diminati oleh para pecinta tanaman sehingga perusahaan mendesain rakpot sedemikian rupa agar bisa lebih menarik konsumen untuk dapat menciptakan halaman rumah yang indah dengan tanaman yang tertata rapi. Rakpot dapat memberikan kesan yang estetika untuk mempunyai tanaman kecil di rumah dengan pot-pot yang banyak agar pot-pot yang ada dapat tersusun rapi dan lebih enak dilihat dengan adanya rakpot ini. Berikut adalah gambar produk dari rakpot bunga. (2.2) Rencana produksi. Kami merencanakan produksi selama 12 bulan atau setahun sebagai berikut. Bulan pertama 80 buah, bulan kedua 82 buah, bulan ketiga 82 buah, bulan keempat 83 buah, bulan kelima 83 buah, bulan keenam 83 buah, bulan ketujuh 84 buah, bulan ke-8 84 buah, bulan ke-9 84 buah, bulan ke-10 85 buah, bulan ke-11 85 buah, bulan ke-12 85 buah, dengan total keseluruhan selama setahun adalah 1000 buah. Kebutuhan bahan baku dan peralatan. Besi beton diameter 10 dengan total 434 batang. Besi beton diameter 6 dengan total 150 batang. Besi beton diameter 8 dengan total 1007 batang. Ada cat
500 kaleng, ampere 300 buah, elektroda 500 box per kilo, jasa 1000 buah, tali rafia 10 kilo, kapur 10 box, thinner 200 kaleng atau liter, dengan total keseluruhan sebesar Rp175.103.000. Biaya bahan baku per unit sebesar Rp176.000. Berikut adalah kebutuhan peralatan untuk memproduksi rakpot bunga. Ada meteran sebanyak 100 buah, mesin pemotong besi 5 buah, kuas 50 buah, sarung tangan las 15 pasang, mesin las SMAW 10 buah, palu truk 10 buah, kedok atau helm las 15 buah, apron 15 buah, mistar baja 50 buah, dengan total harga keseluruhan sebesar Rp30.520.000. 2.4 Rencana proses produksi. Pertama, membuat desain rakpot bunga. Kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Ketiga, melakukan pengukuran besi dan pemotongan sesuai ukuran. Keempat, melakukan pembentukan besi sesuai arahan. Kelima, penempelan besi yang sudah dibentuk. Keenam, pemeriksaan rakpot bunga agar tidak ada cacat les pada produk. Ketujuh dan terakhir, pengecatan rakpot bunga. Lanjut ke 2.5 yaitu rencana quality control. Rencana proses quality control yang akan dilakukan yaitu pertama memeriksa ketahanan dan kekuatan rakpot, kedua memeriksa kebersihan dan kerapian pada rakpot sehingga tidak ada cacat las yang masih menempel pada besi. Ketiga, memeriksa apakah cat terkelupas dan rapi atau tidak. Kemudian 2.6 rencana pengembangan produksi. Yang pertama, melakukan inovasi dengan mengembangkan desain menjadi lebih menarik, seperti mengembangkan dengan bentuk yang berbeda dan menjadi lebih unik, seperti rakpot dengan bentuk kurva sehingga menambah nilai keindahannya. Kedua, meningkatkan kuantitas produk. Ketiga, menjadikan produk yang terbaik dengan nilai jual yang lebih. Dan keempat, mengembangkan produk sehingga dapat menghemat ruang dan memberi banyak space untuk tempat di sekitarnya. Lanjut, bab 3, aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ada 3.1 yaitu deskripsi pasar, ada 3.1.1 calon konsumen yaitu untuk laki-laki dan perempuan dari usia 15 sampai 60 tahun dan terutama untuk yang menyukai tanaman, keindahan dan kerapian pada taman kecilnya di halaman rumah agar tidak ada pot yang menumpuk. 3.1.2 jangkauan pemasaran yaitu untuk daerah Jabodetabek. 3.1.3 situasi persaingan. Pertama, adanya pesaing langsung yaitu berupa penjual rakpot dari besi hollow dan pesaing substitusi yaitu penjual lemari terbuka yang bisa digunakan untuk menjadi rakpot tanaman. Kemudian 3.2 strategi pemasaran. Ada 3.2.1 yaitu bauran pemasaran terdapat produk di bagian produk. Kami menjelaskan bahan dari produk berupa besi beton dan adanya ukuran besi yang paling banyak digunakan yaitu besi berdiameter 10. Dengan begitu akan terjamin ketahanan produknya. Juga karena terdapat kerja ahli dalam pengelasan dan manfaat dari desain rakpot bunga yang berbentuk kurva yaitu untuk menghemat ruang. Selanjutnya, price atau harga jual produk per unitnya yaitu perusahaan memasang harga Rp1.047.000. Perusahaan melakukan promosi melalui media massa seperti brosur, banner, poster, dan sponsor. Berikut uraiannya. Pertama, stiker sebanyak 100 buah, banner sebanyak 2 buah, poster sebanyak 10 buah, dan brosur sebanyak 100 lembar, sehingga total untuk keseluruhan biaya pemasaran sebesar Rp3.820.000. Place atau lokasi usaha rakpot berada di Jalan Pahlawan Revolusi 6, Klender, Jakarta Timur. Kemudian 3.2.2 layanan konsumen. Perusahaan melayani konsumen dengan cara mengantar barang pesanan sampai di rumah konsumen dengan jaminan aman tanpa membayar biaya antar dengan pengantaran maksimal 12 km.
3.3 analisa pemasaran, 3.3.1 analisa SWOT. Strength rapot ini memiliki bentuk yang unik, yaitu berbentuk kurva yang bentuknya yang tidak memakan tempat ini sehingga dapat lebih menghemat tempat dan dapat memberikan space untuk rapot lainnya. Kualitas pada produk juga terjamin karena rapot menggunakan bahan baku utama yaitu besi beton. Lalu ada weakness pada proses pembuatan rapot memerlukan proses pengelasan yang dimana memang proses pengelasan sangat dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Tak jarang pada saat proses pengelasan terdapat sedikit cacat las, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Yaitu lalu ada opportunity mempunyai peluang yang besar untuk mempromosikan kepada konsumen yang menyukai tanaman yang akan dijadikannya sebagai hiasan di rumah dengan bermacam-macam model rapot yang berbentuk kurva seperti ini. Lalu ada threat, produk ini memiliki ancaman yaitu adanya produk saing rapot dengan menggunakan bahan utamanya yaitu yang dijual di toko-toko lain dan juga sejenisnya yang dijual dengan kemungkinan harga yang lebih terjangkau dan tidak menjamin kualitasnya akan dengan kualitas produk kami. Lalu ada 3.1.2 analisa STP, ada segmenting atau laki-laki dan perempuan usia 15 sampai 60 tahun. Lalu ada targeting calon konsumen utama kami perempuan dari umur 15 sampai 60 tahun, terutama yang menyukai tanaman seperti bunga dan sejenisnya. Lalu ada positioning yaitu quality is your priority, tanaman adalah tujuan kami. Lalu ada bab 4, silakan Pak Aldi. Bab 4, aspek sumber daya manusia. 4.1 Kebutuhan anggota perusahaan, presiden, direktur 1 orang, manajer keuangan 1 orang, manajer personalia 1 orang, manajer usaha 1 orang, manajer pemasaran 3 orang, staf atau karyawan 5 orang. 4.2 Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. Presiden Direktur, penanggung jawab dari segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Ia memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan jalannya usaha. Manajer keuangan, orang yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dalam jalannya usaha. Manajer keuangan bertugas untuk mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, termasuk pelaporan keuangan. Dalam beberapa kasus, manajer keuangan juga dapat ditugaskan untuk manajer personalia, orang yang mengatur sumber daya manusia, staf, karyawan, atau bahkan peserta program magang. Dalam hal ini, manajer personalia juga bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen. Adapun manajer personalia juga bertugas untuk mengendalikan hubungan antara semua lini agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Manajer operasional memiliki tanggung jawab untuk mengatur segala aktivitas operasional perusahaan. Aktivitas operasional sendiri dapat berbeda-beda sesuai dengan industrinya. Manajer pemasaran bertugas untuk mengatur proses penawaran produk perusahaan baik barang maupun jasa berpasar. Peran manajer pemasaran sendiri cukup vital karena diperlukan pengetahuan dalam dan pengalaman khusus untuk dapat menjalankan peran ini dengan sukses. 4.3 Kompensasi. Presiden direktur 1 orang dikali 10 juta rupiah dikali 12 bulan dengan 120 juta rupiah. Manajer keuangan 1 orang dikali 8 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 96 juta rupiah. Manajer personalia 1 orang dikali 7.500.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 90 juta rupiah. Manajer usaha yaitu 1 orang dikali 5 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 60 juta rupiah. Manajer pemasaran 3 orang dikali 5 juta rupiah dikali 12 bulan yaitu hasilnya 160 juta rupiah.
staf atau karyawan yaitu 5 orang dikali 3.500.000 rupiah dikali 12 bulan, yaitu hasilnya 210 juta rupiah. Untuk 12 bulan atau setahun menghasilkan total biaya SDM yaitu 736 juta rupiah. Bab 5 aspek keuangan. Di aspek keuangan ada 5.1 yaitu proyeksi break even point atau BEP. 5.1.1 total biaya tetap. Uraiannya yaitu gaji SDM sebesar 736 juta rupiah ditambah biaya peralatan sebesar 37.520.000 rupiah ditambah biaya pemasaran 3.820.000 rupiah. Total biaya tetap yaitu 777.340.000 rupiah. 5.1.2 biaya tidak tetap. Biaya bahan baku per unitnya yaitu 176.000 rupiah. 5.1.3 laba per unit yaitu harga jual per unit sebesar 1.047.000 rupiah dikurang biaya bahan baku per unit yaitu 176.000 rupiah. Laba yang dihasilkan per unit yaitu 871.000 rupiah. 5.1.4 titik impas usaha. Dalam unit yaitu total biaya tetap sebesar 777.340.000 rupiah dibagi laba per unitnya yaitu 871.000 rupiah menghasilkan BP unit 893 unit. Dalam rupiah rumusnya yaitu total biaya tetap sebesar 777.340.000 rupiah dibagi laba per unit sebesar 871.000 rupiah dibagi harga jual per unitnya yaitu 1.047.000 rupiah menghasilkan BP dalam rupiah sebesar 36.555.000 rupiah. Selanjutnya grafik BP dapat dilihat pada gambar. Kesimpulannya, titik BP terjadi pada saat perusahaan harus menjual 893 unit dengan harga Rp1.047.000 sehingga mendapatkan omset sebesar Rp934.971.000. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.